Bersama keluarga kami saya menyapa kita semua selamat malam. Shalom alem. Puji Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang firman iman. Firman iman. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan semacam ini, kita sedang mendengarkan firman yang meneguhkan iman kita. Jadi ini sesuatu yang berbeda dari pertemuan-pertemuan yang lain. Sebanyak apapun orang berbicara, ketika itu bukan firman Tuhan, maka semua omongan, semua wacana sehebat apapun tidak akan menguatkan iman, tidak akan menimbulkan iman. Tetapi setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita timbul, iman kita bangkit, iman kita tumbuh, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin sempurna. Firman iman. Ya. Kita juga telah belajar bagaimana proses keselamatan itu. Ya. Yang pertama adalah bahwa seorang pemberita diutus. Seorang pemberita diutus, dan pemberita ini saya sampaikan mendapatkan tugas dari Allah yang mengutusnya, mendapatkan sebuah misi. Dan yang kedua, orang yang diutus ini memiliki otoritas yang dari Tuhan. Setiap kali hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dia sedang berada dalam sebuah misi, dan dia di-cover atau dilindungi dengan sebuah wibawa atau otoritas. Bukan hanya seperti kami yang memang sudah mengambil sebuah tugas atau memenuhi sebuah panggilan sebagai hamba Tuhan, tetapi setiap kali kita umat Tuhan pun, kapan saja kita menyampaikan firman Tuhan, kita pun sedang berada dalam penyertaan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Jadi tidak perlu takut, karena apa yang kita kerjakan adalah misi Tuhan, dan kita dibentengi oleh kuasa. Kemudian ketika firman itu diberitakan atau disampaikan, orang mendengar, kemudian orang percaya, dan orang percaya berseru kepada Tuhan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Malam ini kita akan melihat bagaimana pendengaran itu tidak selalu sampai kepada iman. Tidak selalu sampai kepada iman. Ini saya sampaikan tadi sebagai preview atau ulangan. Pemberita diutus, pemberita memberitakan Injil atau firman Tuhan. Kemudian orang mendengar, orang percaya, orang yang percaya itu berseru, dan ketika orang berseru, dia diselamatkan. Coba kita melanjutkan studi kita pada ayat-ayat berikutnya. Sekarang kita akan belajar dari ayat 16, Roma pasal 10. Ayat 16 mulai sampai ayat yang ke-21. Roma pasal yang ke-10, ayat 16 sampai 21. Kita baca secara
responsoria dengan suara yang terbaik. Yang sudah ketemu katakan amin. Iya, saya bacakan pertama kali. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Tetapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Justru mereka telah mendengarnya. Suara pembawa berita sudah sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Silakan. Tetapi aku bertanya, adakah Israel yang mendengarnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan Tuhan, dan membangkitkan amarahku terhadap bangsa yang baru. Lagi pula, dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel dia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membanggakan. Ya. Injil itu disebut kabar baik. Ya, Injil disebut kabar baik. Dan sebaik-baiknya kabar adalah Injil. Mengapa Injil merupakan kabar yang paling baik dari semua kabar baik? Saya berani katakan bahwa Injil adalah kabar yang terbaik dari semua kabar baik yang mungkin kita dengarkan di dunia ini. Adalah kabar baik ketika saudara kita yang sakit kemudian sembuh dan pulang dari rumah sakit. Adalah kabar baik ketika kita yang bekerja kemudian diangkat, dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi dan mendapatkan salary atau gaji yang lebih tinggi. Adalah kabar baik ketika anak-anak kita mendapatkan nilai-nilai yang baik atau juara atau mendapatkan prestasi. Ada banyak kabar baik yang bisa kita dengar, yang bisa kita nikmati di dunia ini. Tetapi saya katakan bahwa Injil adalah kabar yang paling baik. Mengapa? Karena hanya Injil yang jika didengar dan ditanggapi secara benar dan positif akan menimbulkan atau mendatangkan keselamatan. Amin Bapak Ibu. Nggak ada kabar baik yang lain di luar Injil. Hanya Injil yang mendatangkan keselamatan. Jika saudara percaya pada Injil, maka saudara selamat. Hanya Injil yang jika kita imani, maka oleh iman itu kita beroleh hidup yang kekal. Ada yang sangat spesial dari ayat-ayat yang kita baca barusan Bapak Ibu. Menarik sekali, di hampir setiap ayat Rasul Paulus mengutip dari Perjanjian Lama. Sebagaimana kita akan lihat nanti satu persatu, hampir dari Perjanjian Lama dia kutip ya tentang kabar baik ini, mengenai kabar baik ini. Ini memberikan kita suatu pemahaman bahwa Injil itu bukan hanya terdapat di Perjanjian Baru Bapak Ibu. Seringkali beberapa orang Kristen salah paham karena memang dalam Perjanjian Baru itu ada Injil Matius, Injil Markus, Lukas dan Yohanes secara eksplisit dikatakan Injil. Tetapi yang sejatinya Injil itu sudah dimulai dari Perjanjian Lama. Ya. Dari Perjanjian Lama, bahkan dari kitab pertama pun sudah kita lihat bahwa Injil itu sudah dikumandangkan. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik menurut saya. Hampir semua ayat-ayat ini diambil atau dikutip oleh Rasul ini dari Perjanjian Lama. Kita akan melihat nanti. Coba kita lihat poin-poin dari tiap ayat ini secara cepat.
sebelum saya nanti akan mengelaborasi apa yang akan saya sampaikan. Di ayat yang ke-16 dikatakan, tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Tidak semua orang menerima Injil itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Nah, di sini saya memberikan poin bahwa tidak menerima itu sama dengan tidak percaya. Tidak menerima itu sama dengan tidak percaya. Ya. Menolak itu sama dengan tidak percaya. Tidak menerima itu berarti menolak. Menolak Injil berarti tidak percaya. Dan ini dikatakan atau dikutip oleh Rasul Paulus dari Yesaya 53. Coba Desi bantu kita. Yesaya pasal yang ke-53 ayat pertama atau ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya, ini sebuah pertanyaan retorika. Ya, siapakah yang akan percaya? Artinya orang tidak akan percaya pada berita yang kami akan sampaikan. Siapa yang akan mendengar? Siapa yang akan percaya? Ya, ini juga merupakan sebuah keluhan dari nabi besar ini, yaitu Nabi Yesaya. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya pada saat ini orang tidak percaya pada firman Tuhan. Sudah dari dulunya orang tidak percaya pada pemberitaan hamba-hamba Tuhan. Sudah dari dulunya, ya, bahkan umat Israel sendiri pun yang merupakan umat pilihan Allah banyak sekali menolak nabi-nabi. Banyak sekali membunuh nabi-nabi yang Tuhan utus untuk merestorasi atau memulihkan keadaan rohani mereka. Setiap kali nabi yang benar datang, itu dibunuh. Nabi yang benar datang, dibunuh. Nabi demi nabi dibunuh. Sampai nabi terakhir, yaitu Yesus Kristus juga dibunuh. Karena Yesus mau membenahi umat itu. Iya, itu artinya menolak. Menolak pemberitaan, menolak Injil, menolak kabar baik. Saya berpikir, saudara, di dunia ini kita pasti senang mendengar kabar baik. Seperti yang saya sebutkan tadi, kabar-kabar baik itu, orang yang sakit sembuh, kita mendapatkan promosi, anak-anak kita mendapatkan prestasi, atau nilai-nilai yang baik, gaji kita tambah, itu semua kabar baik dan selalu kita senang. Dan ketika saya katakan kabar yang paling baik, lebih baik daripada apa tadi yang saya sebutkan, yaitu Injil, Injil yang menyelamatkan, tetapi faktanya, kabar yang terbaik ini seringkali ditolak. Ya. Hingga pada hari ini ditolak, tidak diterima. Tidak semua orang telah menerima. Memang ada yang menerima, tetap dikatakan oleh Paulus, tidak semua orang telah menerima. Kata menerima di sini, Bapak Ibu, saya catat, menerima artinya mendengar dengan respons positif, mendengar dengan tanggapan yang positif. Ya, itu menerima. Kemudian yang kedua, menerima berarti taat. Menerima berarti taat. Dan pengertian yang ketiga, menerima juga berarti tunduk. Ya, ini menerima ya. Mendengar dengan respons yang positif, kemudian taat dan tunduk. Nah, ini seringkali tidak terjadi ketika orang mendengarkan kabar baik atau Injil. Tidak diterima dengan positif, tidak didengarkan dengan positif, dan tidak dituruti, ya, dan tidak tunduk kepada firman itu. Setiap kali Injil diberitakan, maka selalu ada dua macam respons. Yang pertama adalah menerima, yang juga berarti percaya. Saya sampaikan tadi, menerima berarti percaya. Tetapi respons kedua adalah menolak atau tidak menerima, yang berarti tidak percaya. Sebagaimana kita lihat, Israel menolak kabar baik ini. Israel tidak percaya kepada Kristus. Dikatakan oleh Yohanes
bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya, yaitu bangsa Israel atau bangsa Yahudi, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerima dia. Maka ketika Israel tidak menerima Injil itu, Injil ini dialihkan kepada bangsa kafir atau bangsa non-Yahudi. Kita akan melihat nanti mengapa Injil itu akhirnya dialihkan oleh Tuhan kepada kita atau bangsa kafir. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, ini kita akan selidiki lebih dalam nanti, yang ini akan menjadi fokus kita pada malam hari ini. Kemudian ayat yang berikutnya, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Di sini pengertiannya adalah ciptaan Allah menceritakan kemuliaan Allah. Ini dikutip oleh Rasul Paulus dari Mazmur pasal 19, ya. Mazmur 19 ayat 4 dan 5. Coba Desi bantu. Demikian firman Tuhan, tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ya. Ini saudara, ini berbicara tentang bagaimana karya Allah atau alam semesta ini menceritakan tentang Sang Penciptanya. Ya. Dalam bahasa teologinya itu wahyu umum. Ya, wahyu umum adalah firman Allah untuk semua. Wahyu umum adalah firman Allah untuk semua. Maka ketika wahyu umum atau pernyataan Allah secara umum ini diberikan kepada semua, harusnya itu membawa mereka kepada Tuhan. Ya, ketika kita melihat suatu bangunan yang baik, pasti kita akan berpikir tentang siapa yang membangun ini. Siapa arsiteknya? Ketika kita mendengarkan musik yang baik, kita akan bertanya siapa yang menjadi arrangernya atau yang menciptakan musik itu. Apapun yang kita lihat di dunia ini, yang kita dengarkan di dunia ini, yang kita tangkap di dunia ini, kita selalu berpikir siapa yang membuat itu. Sehingga dari situ ketika kita memikirkan yang lebih besar, alam semesta yang begitu luas, yang begitu teratur, ya, maka seharusnya manusia itu harus berpikir siapa yang menciptakan alam semesta ini. Karena di mana-mana alam semesta ini berbicara tentang penciptanya. Tidak mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya atau secara kebetulan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang menolak firman Tuhan. Alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya, Bapak Ibu. Semua hal yang baik yang bisa kita lihat, yang bisa kita sebut, itu terjadi karena ada yang menjadikannya. Amin. Ya. Semua yang kita lihat, ya, yang baik yang ada, itu rasionalnya, itu logikanya. Tetapi kenapa ketika orang melihat alam semesta yang begitu teratur, matahari yang terbit selalu di pagi hari dari timur dan terbenam di barat, bulan yang selalu kita lihat pada malam hari, bintang-bintang, semua teratur sebagaimana hukumnya, tetapi tidak membawa manusia atau tidak membawa ilmuwan itu kepada Sang Pencipta. Itu adalah penolakan. Ada sebuah buku yang dicatat atau yang ditulis oleh Arthur Holmes, ya, dia seorang filsuf Kristen. Iya. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah, dikatakan oleh beliau, dimanapun itu ditemukan. Maka sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak akan bertabrakan dengan firman Tuhan. Seharusnya tidak bertabrakan. Bapak saya atau Bapak Gembala menyampaikan, ya, kepada saya, ilmu pengetahuan itu menolak Tuhan, menolak firman Tuhan. Tetapi saya katakan sebenarnya tidak seperti itu. Tidak semua ilmu pengetahuan menolak Tuhan.
Dan ada banyak ilmu pengetahuan yang baik yang bisa kita gunakan, yang bisa kita nikmati. Bahkan semua yang kita nikmati ini, yang kita pakai ini semua hasil pengetahuan. Sejauh itu bisa kita gunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, saya pikir itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi ilmu pengetahuan yang sungguh-sungguh mau menentang firman Tuhan, ya itu yang bertentangan. Ya, itu yang tidak sesuai. Itu yang mereka memang sungguh-sungguh mau melawan, ya, melawan Sang Pencipta. Ya. Mereka menyangkali rasionya. Dan disitulah kebodohan. Maka benarlah firman Tuhan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin Bapak Ibu? Amin ya? Iya. Karena ketika orang mencari pengetahuan tetapi dia tidak takut akan Tuhan, maka dia akan nyasar, akan sesat. Bukan hanya moralnya sudah pasti sesat. Karena ketika orang tidak percaya kepada Tuhan, orang tidak mengaku adanya Tuhan, maka dia akan langsung pada kejahatan. Ya. Artinya tidak ada rem lagi bagi dia, tidak ada lagi hukum moral bagi dia. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Ya. Tetapi ketika orang takut akan Tuhan, maka takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan itu menjauhi dosa. Ya. Itu makanya kita berilmu, tetapi kita juga harus beriman. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan itu saya katakan tidak seharusnya bertabrakan. Ya, antara iman dan ilmu tidak seharusnya bertabrakan. Dan ini merupakan salah satu juga ya pertanyaan atau pergulatan besar dalam hasanah Rabi Yahudi. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin bangsa kafir yang tidak pernah mendengarkan kebenaran dapat dimintai pertanggungan jawab atas kebenaran tersebut. Artinya bangsa Yahudi ini kan orang yang tahu firman Tuhan, orang yang mendapatkan wahyu khusus, yaitu kitab suci. Tuhan mengatakan kebenaran, Tuhan menyampaikan kebenaran kepada mereka melalui hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi bangsa kafir kan tidak memiliki kitab suci. Bagaimana mungkin bangsa kafir yang tidak memiliki kitab suci itu bisa dimintai pertanggungan jawab tentang kebenaran? Nah, di sini jawabannya Bapak Ibu, bahwa alam semesta itu berbicara juga tentang kebenaran, berbicara juga tentang pencipta, kalau manusia mau jujur. Sehingga kita sudah belajar pada pertemuan-pertemuan yang lampau, seringkali juga bangsa kafir yang tidak mendapat atau tidak memperoleh hukum Taurat, tetapi bisa hidup benar. Contohnya dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu, saudara mungkin ingat ada peristiwa yaitu Cornelius. Cornelius ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, padahal dia bukan bangsa Yahudi. Kok bisa? Ya, itu tadi. Hati nuraninya juga bisa membawa dia kepada Tuhan. Sehingga hanya menambahkan sedikit lagi kepada apa yang dia sudah jalani. Hidupnya bisa benar karena dia bisa jujur, ya, mengakui bahwa ada pencipta di atas dia. Artinya sebenarnya orang-orang yang bahkan yang tidak memiliki kitab suci juga bisa hidup benar dalam pengertian itu. Kalau dia mau jujur mengikuti hati nuraninya. Tetapi sebaliknya orang-orang Yahudi yang walaupun memiliki hukum Allah, memiliki hukum Taurat, ketika mereka tidak melakukan firman Tuhan, ya mereka bisa lebih jahat daripada orang Yunani atau bangsa kafir yang tidak memiliki hukum Taurat tapi bisa hidup sesuai dengan hukum Allah. Ya. Alam semesta sendiri membuat firman itu terdengar cukup. Ini saya catat di sini Bapak Ibu. Terdengar cukup untuk membuat bangsa kafir bertanggung jawab dan melakukan hal yang benar. Itu sebabnya suatu saat nanti setiap orang dapat dimintai pertanggungan jawab. Bahwa Tuhan akan mengadili setiap bangsa sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan pengetahuannya akan firman Tuhan, akan wahyu umum. Sehingga Allah itu selalu menjadi
Allah yang adil bagi semua orang. Kalau tidak demikian, maka Allah tidak bisa mengadili bangsa-bangsa yang bukan umat Allah, ya. Bangsa yang bukan bangsa Yahudi, bangsa yang bukan orang Kristen. Tetapi kita percaya bahwa Allah itu Allah yang adil. Dia tahu apa yang dia lakukan kepada orang-orang yang walaupun mungkin tidak sempat mendengarkan Injil. Tetapi di sini sekali lagi poinnya adalah bahwa ciptaan Allah itu menceritakan tentang kemuliaan Allah. Luar biasa sekali ketika ada orang yang pintar, tetapi dia juga takut akan Tuhan. Amin? Iya. Dia pintar, dia bisa menyelesaikan masalah yang besar, dan dia juga bisa memiliki moral yang tinggi sekali. Dia bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Itulah sebenarnya yang kita mau bangun, Bapak Ibu. Sehingga anak kita ini bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan yang cerdas, tetapi takut akan Tuhan. Ya. Mereka pintar, cerdas, tetapi bukan pintar untuk mengakal-akalin, bukan pintar untuk menipu, ya, tetapi untuk membantu orang lain, untuk membangun negerinya, untuk membangun keluarganya, membangun kotanya. Ya. Itu yang terjadi ketika orang cerdas itu takut akan Tuhan. Dan itu kita lihat, Bapak Ibu, sepanjang Alkitab, orang-orang cerdas itu, orang-orang yang takut akan Tuhan selalu membangun. Tetapi di luar sana orang yang cerdas yang tidak takut akan Tuhan itu biasanya akan jatuh untuk memusnahkan, untuk meruntuhkan, untuk melakukan kejahatan. Mereka belajar hukum hanya untuk melanggar hukum, tetapi tidak kena hukum. Itu kan orang-orang hukum itu, ya. Mereka belajar hukum setinggi-tingginya supaya mereka bisa melanggar hukum tapi tidak kena delik, ya kan? Ya. Bisa melanggar hukum tetapi tidak kena hukum. Itulah kecerdikan dunia. Tetapi kalau orang Kristen yang sejati, mereka belajar setinggi-tingginya supaya bisa membantu orang lain. Ya, itu bedanya. Bukan supaya bisa mencari celah-celah sehingga dia bisa lolos dari hukum. Tetapi sungguh-sungguh ilmunya itu akan digunakan untuk menolong orang, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Secara moral, secara sosial, secara budaya, ya, dia akan memikirkan itu. Sehingga kecerdasannya tidak disalahgunakan untuk menipu, untuk mengelabui. Sekali lagi saya katakan, orang yang pintar dalam hukum hanya akan menggunakan ilmunya itu untuk mengelabui. Pengacara-pengacara, ya, bisa-bisa aja mereka sejahat apapun kelakuan dari penjahat itu, dari pelaku kejahatan itu, selalu ada pengacaranya, dan pengacaranya itu selalu bisa membela. Sudah sedemikian jahat pun, ya, pelaku ini, ya, pengacaranya selalu bisa membela kliennya supaya tidak dihukum. Kalaupun dihukum, supaya hukumannya seringan-ringannya, dicari cara. Dan memang mereka dibayar mahal. Tetapi saya yakin ketika seorang pengacara adalah orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan menghalalkan semua cara. Dia akan dengan tegas menolak untuk membela orang-orang yang bersalah. Tetapi bagi orang lain itu tidak penting. Yang penting duit, ya, berapa duit. Ya, inilah perbedaan-perbedaan Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita melihat ayat berikutnya, ayat 19. Coba Desi bantu baca. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, Ya. dan membangkitkan amalanmu terhadap bangsa yang berbalik. Ya, ini yang saya sebutkan tadi di awal, Bapak Ibu. Ya, Tuhan dengan sengaja mengalihkan hatinya kepada bangsa lain, bangsa kafir. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan cemburu Israel. Ya, maka saya buat poinnya di sana. Allah membangkitkan cemburu Israel
dengan mengasihi bangsa kafir. Mengapa demikian? Karena tadi Israel telah menolak Injil itu. Israel telah menolak kabar baik itu. Israel telah menolak Kristus. Sehingga Allah mengasihi bangsa kafir, Allah beralih kepada bangsa kafir supaya nanti bangsa Israel ini kembali bangkit ya kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kita akan melihat nanti ya bahwa hal itu memang akan terjadi di pasal berikutnya nanti, bahwa jumlah yang penuh dari bangsa kafir sudah memenuhi kuota sehingga Injil ini akan kembali ke sana. Dan pada saat kuota kita sudah penuh sebagai bangsa kafir, ini yang saya sebutkan ya, disitulah kitab Amos tergenapi Bapak Ibu. Ketika orang nanti ya mencari-cari firman Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan, tidak ditemukan lagi firman Tuhan karena kuota sebagai bangsa kafir itu sudah penuh. Ya, kapasitasnya sudah penuh. Kalau bioskop itu sudah penuh, maka yang mau masuk tidak bisa masuk lagi. Udah penuh dia. Seatnya sudah penuh. Jadi kita sedang memenuhi kuota saudara, ya, untuk menjadi orang selamat. Amin Bapak Ibu. Ya kita harus sungguh-sungguh di sini, harus mengerti nih. Kita hanya memenuhi kuota. Jangan sampai bangku kita diambil orang lain. Amin. Jangan sampai bangku kita itu supaya kita ini saya sampaikan sebagai ilustrasi supaya kita lebih gampang. Tadi siang udah Citra mengirimkan sebuah meme ya. Ini gratis, ini gratis, ini gratis. Ini sudah dibayar ya. Dosa sudah dibayar, malu sudah dibayar, semua sudah dibayar. Tetapi seringkali yang saya lihat belakangan ini, karena sudah dibayar, sehingga orang-orang berpikir keselamatan itu gratis. Iya kan? Saya tidak berpikir seperti itu. Keselamatan itu mahal, amin. Bahwa ada yang bayar untuk kita bukan berarti gratis. Kita harus cerdas. Ada yang bayar untuk kita bukan karena itu sesuatu yang murah. Justru karena itu tidak bisa kita bayar sendiri. Ya. Kita tidak bisa bayar keselamatan kita. Maka kita harus dibayarin oleh Yesus. Jadi ketika keselamatan itu sudah sampai kepada kita, kita harus hargai sepenuhnya. Jangan mengatakan keselamatan gratis, anugerah free. Ya. Semua itu yang buat rusak, Bapak Ibu. Keselamatan itu selalu mahal. Anugerah itu selalu mahal. Amin, Bapak Ibu. Ada banyak pengajaran-pengajaran seperti itu sekarang di luar sana. Gratis, ini gratis. Namanya gratis dibuang-buang. Itu masalah, itu menjadi fakta. Sesuatu yang gratis bagi kita seringkali kita tidak hargai. Mengapa itu menjadi gratis bagi kita? Karena memang kita tidak bisa membayar itu. Ada yang membayar bagi kita, namanya Yesus. Tetapi jangan berpikir itu gratis. Itu mahal sekali, itu susah sekali, itu sukar sekali. Ketika Yesus mau menyelamatkan manusia, di Getsemani dia bergumul semalaman untuk menghadapi cawan itu. Cawan penderitaan yang demikian luar biasa itu. Yesus sendiri pun tidak mudah untuk melakukan itu, tidak mudah untuk mati bagi kita. Sampai dia berdoa kepada Bapaknya, Bapa kalau boleh, andaikan boleh, supaya cawan ini lalu daripadaku. Berarti apa? Berarti sesuatu yang berat. Berat sekali untuk menanggung penderitaan itu. Berat sekali untuk meminum cawan murka Allah itu. Cawan penderitaan yang luar biasa itu. Cawan pahit itu. Ya. Jadi tidak ada yang gratis Bapak Ibu. Makanya sikap yang paling baik adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan Bapak Ibu ketika diajak makan oleh teman, oleh saudara, oleh bos mungkin atau siapapun itu, karena kita ditraktir kemudian kita sembarangan saja membuang-buang makanan, itu sikap yang tidak benar. Oh gratis kok, ya biasanya kayak gitu kan, gratis kok, dibuntahin. Gak begitu dong. Ya gratis buat kita, tapi ada yang bayar mahal itu Bapak Ibu. Makanlah sebaik-baiknya. Pernah itu di Surabaya Bapak Ibu ya,
Sampai muntah-muntah dia. Muntah-muntah di dekat kamar mandi. Kekenyangan. Aduh. Ya kita harus memiliki sikap yang tepat menanggapi anugerah itu. Amin Bapak Ibu. Ini salah satu cara yang terbaik bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita beribadah sungguh-sungguh. Itu yang kita miliki sebagai rasa syukur kita. Bukan lagi supaya kita selamat, tetapi karena kita telah selamat, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Allah membangkitkan cemburu Israel dengan mengasihi bangsa kafir. Mengapa? Karena bangsa Israel telah menolak kasih itu. Ini diambil dari Ulangan pasal 32. Coba Desi, kita ke Ulangan pasal 32 ayat 21 Desi, silakan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Iya. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Iya, jadi sebenarnya saya catat di situ Bapak Ibu ya, yang suka mencatat, ini adalah reaksi Allah terhadap perselingkuhan Israel. Jadi bukan Allah yang pertama kali melakukan. Bukan Allah yang pertama kali mengalihkan kasihnya kepada bangsa lain atau bangsa kafir, tetapi ini merupakan reaksi Allah atas perjinahan yang dilakukan oleh umat Israel. Kita tahu bersama, salah satu gambaran yang paling intim soal hubungan Allah dengan umatnya adalah hubungan mempelai, hubungan suami istri. Di dalam perjanjian lama, Allah digambarkan sebagai suami dan Israel sebagai istri. Dan kemudian di perjanjian baru, Yesus Kristus digambarkan sebagai mempelai pria surga, dan gereja Tuhan digambarkan sebagai mempelai wanita Kristus. Dan dosa yang paling menghancurkan di dalam sebuah pernikahan atau hubungan suami istri adalah dosa perzinahan, dosa perselingkuhan. Di mata Allah itu, penyembahan berhala itu merupakan dosa perzinahan secara rohani. Dan inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita melihat sejarah itu, bagaimana ketika Musa ada di gunung Sinai, ya, ternyata bangsa itu telah melakukan perzinahan tadi dengan membuat sebuah patung lembu emas, anak lembu emas, dan disembah sebagai Allah. Itu perzinahan. Itu menyakitkan hati Tuhan. Ternyata hukum Taurat yang dibawa oleh Musa dari gunung Sinai itu di poin pertama, itu di hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan itu yang pertama mereka langgar, dan itu menyedihkan hati Tuhan, memilukan hati Tuhan. Dan itu sangat melukai sekali. Perselingkuhan dalam nikah, perzinahan dalam nikah itu paling membunuh, paling melukai. Dan itu juga yang dialami oleh Tuhan. Menyakitkan sekali. Bangsa Israel di padang gurun telah melakukan hal itu. Dan kemudian di sepanjang perjanjian lama, di zaman raja-raja, bangsa Israel pun melakukan hal-hal yang sama. Berzina dengan Allah-Allah yang lain, Allah bangsa-bangsa lain. Bahkan Salomo yang dinobatkan sebagai raja yang paling bijaksana pun terlibat juga dalam penyembahan-penyembahan berhala. Karena dia memiliki banyak istri dan hatinya pun terpaut kepada ilah-ilah dari istri-istrinya itu. Ini adalah dosa-dosa Israel sepanjang masa. Penyembahan berhala, perzinahan rohani. Ini menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Semua ini menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Nah, saya katakan tadi bahwa sebenarnya Allah mengasihi bangsa kafir atau memberikan Injil kepada bangsa kafir itu sebenarnya sebagai reaksi saja dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Allah. Sehingga pada ayat ini Allah memprovokasi bangsa Israel. Allah memancing bangsa Israel supaya
kembali. Sebenarnya ini pun kembali untuk membawa Israel datang kepada Tuhan, supaya Israel kembali kepada Tuhan. Tujuan Tuhan juga tetap sama. Tujuan Tuhan tetap sama. Itu makanya dikatakan di ayat berikutnya, 20-21 saya gabungkan saja ini. Silakan Desi. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari Aku. Iya. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan Aku. Tetapi tentang Israel, Ia berkata, sepanjang hari Aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membangkang. Iya. Kita perhatikan dalam dua ayat ini Bapak Ibu. Di sini ada dua cara Tuhan. Pertama, Allah menunjukkan anugerahnya kepada bangsa lain atau bangsa kafir, tetapi mengulurkan tangannya sepanjang hari kepada bangsa Israel. Iya. Menunjukkan anugerahnya kepada bangsa kafir, tetapi tetap mengulurkan tangannya sepanjang hari kepada bangsa Israel sampai hari ini. Dan ini dikutip oleh Paulus dari kitab Yesaya. Coba Yesaya 65, Desi. Ayat 1-3, Desi, silakan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan Aku. Iya. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari Aku. Iya. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Iya. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar korban di atas batu bata. Iya. Ini Bapak Ibu, jadi Tuhan itu luar biasa. Dia bisa memanfaatkan semua situasi untuk kebaikan. Ketika Israel menolak Kristus, menolak Injil, menolak kabar baik, kemudian Allah beralih kepada bangsa kafir. Ya. Jadi di sini ada dua yang disasar oleh Tuhan. Pertama, Allah menunjukkan anugerahnya kepada bangsa kafir, kemudian tapi tetap dalam waktu yang sama Allah tetap mengulurkan tangannya kepada umatnya atau bangsa Israel. Ya, tetap. Kemudian dari ayat ini baca Desi tadi, ya, kepada bangsa kafir Allah memberikan petunjuk secara proaktif, ya. Tetapi kepada bangsa Israel Allah mengulurkan tangannya walau Israel sering menyakiti hati Allah. Hingga pada saat ini, ya, menyakiti hati Allah, menolak Kristus hingga pada hari ini. Tetapi Allah itu tetap mengulurkan tangannya, membuka tangannya lebar-lebar. Kapan-kapan bangsa ini kembali kepada Dia, tetap membuka tangannya. Ya. Saya catat di sini, meski bangsa Israel adalah bangsa yang keras hati dan bebal, namun kebaikan Allah melimpah bagi mereka. Ini digambarkan Bapak Ibu dalam Perjanjian Lama oleh Hosea, kitab Hosea. Hosea itu sangat menarik. Dia diminta oleh Tuhan atau diminta oleh Allah untuk menikah kepada wanita sundal, menikahi wanita sundal. Ya. Jadi Hosea ini gambaran Allah yang walaupun istrinya telah bersundal, tetapi tetap Allah itu mau menikahi yang bersundal ini. Ini gambaran Israel, perempuan yang bersundal ini. Tetapi kasih Allah tetap tidak berubah. Ya. Kasih Allah tetap tidak berubah. Mengulurkan tangan merupakan sikap tubuh orang-orang yang ingin didengarkan atau menginginkan penerimaan. Kristus disalibkan dengan tangan yang terulur. Amin, Bapak Ibu. Bukan begini, ya, tapi terulur. Ya. Artinya membuka tangannya kepada siapa saja yang mau diselamatkan. Yang memanggil nama Yesus, yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin, Bapak Ibu. Membuka tangan setiap hari. Kapan saja umat itu kembali. Bahkan dalam perumpamaan anak yang hilang, ketika anak yang bungsu itu sudah kurang ajar, itu pun merupakan sebuah ilustrasi yang sangat luar biasa tentang kasih Bapa itu. Ya.
sudah menjual semua warisan itu, sudah berfoya-foya di luar sana, ya. Ketika dia terpuruk, dia sadar dan dia kembali kepada Bapa, ya. Anak itu masih dari jauh, tapi ketika Bapa itu melihat, mengejar anak itu. Bukan hanya menunggu, tapi mengejar anak itu dan memeluk anak itu. Itu kasih Allah, Bapak Ibu. Sepanjang hari dikatakan Allah mengulurkan tangannya. Ya. Kesabaran Allah begitu luar biasa dalam menghadapi pendosa yang setiap hari menyakiti hati Tuhan, tetapi kasih Allah tidak pernah berubah. Dan di sini saya catat ada ekspresi kedegilan Israel. Coba bagian yang terakhir tadi, Des, ya. Bagian terakhir ayat 21 sekali lagi, Desi. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku Ya. kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Iya, ada dua di sini yang sebutkan, tidak taat dan membantah. Pertama, tidak taat. Tidak taat berarti mengabaikan ketika dipanggil. Ya, tidak taat berarti tidak mengerjakan ketika disuruh, ketika diminta. Tidak taat berarti tidak rela untuk tunduk. Tetapi yang kedua dikatakan bangsa ini adalah bangsa yang membantah. Ini lebih tinggi lagi pemberontakan daripada tidak hanya sekedar tidak taat. Banyak orang yang tidak mau menerima tawaran yang baik, tetapi setidaknya mereka tidak memiliki keberatan terhadap penawaran tersebut. Akan tetapi bangsa Yahudi yang tidak percaya itu tidak puas hanya tidak menerima. Mereka juga berbantah-bantah, bahkan menghujat. Kesabaran Allah yang Allah tunjukkan hingga pada hari ini malah mempertebal ketidaktaatan mereka. Ya, ini yang luar biasa. Membantah. Ada anak mungkin tidak taat tetapi tidak membantah, itu masih mending daripada anak yang ketika orang tuanya menyuruh membantah. Itu lebih kurang ajar, kan? Hanya sekedar tidak taat tapi tidak ngomong, ya masih mending. Tapi ada anak juga bukan hanya tidak taat tapi membantah orang tuanya. Ya. Itu lebih kurang ajar. Jadi ini posisi Israel, membantah. Kesabaran Allah terhadap mereka malah mempertebal ketidaktaatan mereka. Keburukan manusia mengherankan sebab kejahatannya tidak luluh oleh kebaikan Allah. Ya, luar biasa memang manusia. Luar biasa memang umat Tuhan. Ya. Tuhan tetap sabar, Allah tetap baik, tetapi kebaikan itu tidak meluluhkan hatinya. Ya. Seharusnya kan kebaikan seseorang itu bisa meluluhkan kita, karena setia terus. Ya, salah satu cara anak muda atau pemuda mendekati wanita kan kesetiaan itu. Mungkin cewek itu dari pertama tidak gubris, tapi pemuda ini datang terus, tidak gubris, datang terus, setia terus. Apapun yang dilakukan oleh wanita yang dikejarnya ini atau yang didekati ini tidak mempengaruhi kesetiaan dia. Lama-lama wanita ini juga bisa luluh juga. Oh iya, luar biasa Pak Utagaul ya. Walaupun bagaimanapun saya buat tetap tidak terjadi perubahan, tetap setia. Pasti luluh, ya Bu ya. Lama-lama luluh juga perempuan itu, walaupun pertama-tama tidak gubris. Tetapi kalau pemuda ini tetap setia, tetap datang, tetap ya sopan, tetap ramah, ya lama-lama wanita itu pun akan meleleh juga. Tetapi hal ini tidak terjadi pada umat ini, ya. Tetap keras hati, tetap bertahan. Sampai satu kali Yesus pun heran, ya. Coba ini saya catat di sini. Kalau Yesus heran itu kan luar biasa, ya. Dikatakan Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Markus 6 ayat 6. Ya. Saya katakan tadi ketika wanita ya pertama kali mungkin tidak percaya, kedua kali tidak percaya, tetapi ketika terus berlangsung ya pendekatan itu, ya akhirnya wanita itu percaya. Tetapi di sini bangsa Israel ini tidak percaya terus sampai Yesus heran. Markus 6 ayat 6, silakan Desi. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan
heran mereka. Iya, heran. Ya, sampai Yesus heran. Jangan sampai Yesus heran melihat ketidakpercayaan kita. Amin. Harusnya Yesus heran melihat kesetiaan kita. Ya. Jangan heran dengan kedegilan kita. Maka Yesus heran dengan kesetiaan Desi. Itu baru bagus ya. Itu yang harus terjadi. Ya. Kemudian firman Kristus, ini saya ambil waktu sedikit lagi. Firman Kristus. Ya, coba kita kembali ke ayat yang ke-7. Ya. Ini firman Kristus. Ayat 17, Desi, yang tadi Roma. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. So faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ya, firman Kristus. Karena konteksnya itu menunjuk kepada Kristus yang diberitakan atau dikotbahkan. Ini berarti pemberitaan Injil adalah cara Allah untuk menyampaikan penawarannya dalam Kristus kepada dunia. Pada pertemuan yang lampau kita menyebutkan firman iman. Malam ini firman Kristus. Kembali, setiap kali kita mendengarkan banyak hal, secara sengaja maupun lalu lalang dalam pendengaran kita, tidak sengaja kita dengarkan, telinga kita dibombardir oleh berbagai informasi. Ketika kita buka YouTube kita, buka HP kita, gadget kita, buka televisi kita, beraneka ragam informasi kita dengarkan. Di antara semua suara yang kita dengar, sekali lagi, hanya satu suara yang menimbulkan iman. Itu adalah firman Kristus. Amin Bapak Ibu? Iya. Firman yang menimbulkan iman adalah firman Kristus. Ketika saya memikirkan ini, apakah yang dimaksud dengan firman Kristus? Ada dua pengertian yang timbul di pikiran saya. Ada dua makna tentang firman Kristus. Pertama, secara cepat, firman Kristus adalah firman tentang Kristus. Jadi Kristus itu merupakan objek dari iman itu. Ya, Kristus merupakan objek dari iman kita. Kemudian yang kedua pengertiannya, firman Kristus adalah firman yang diurapi. Firman yang diurapi. Ada dua makna yang saya mau sampaikan dalam waktu yang singkat. Firman tentang Kristus dan firman yang diurapi. Pertama, firman tentang Kristus. Firman Kristus berarti firman mengenai Kristus, dan seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berbicara tentang Kristus. Perjanjian Lama adalah Kristus yang dinubuatkan. Perjanjian Baru adalah Kristus yang digenapi. Jadi seluruh Alkitab kita dari awal sampai akhir itu berbicara tentang Kristus. Perjanjian Lama adalah Kristus yang dinubuatkan, karena waktu itu Kristus belum lahir. Di Perjanjian Baru adalah Kristus yang digenapi, karena di Perjanjian Baru dijelaskan bahwa Kristus yang dinubuatkan itu telah lahir. Kemudian kita juga mengetahui dari Alkitab bahwa Kristus adalah Allah sejati. Kristus adalah manusia sejati. Ya, ini dia Kristus. Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dalam bahasa teologi dikatakan hypostatic union. Ya, kesatuan dua natur Kristus, dui natur Kristus, kesatuan antara kealahan dan kemanusiaan Kristus. Hakikat kealahan dan kemanusiaan menyatu dalam satu pribadi, namanya Kristus. Ini adalah doktrin yang sangat penting Bapak Ibu. Kristus adalah Allah, yes. Kristus adalah manusia, yes. Yesus Kristus bukan manusia yang didewakan. Kristus bukan manusia yang dipertuhan. Ya. Banyak orang salah paham. Dikatakan Yesus adalah manusia yang dipanggil sebagai Tuhan. Yesus adalah manusia yang dituhankan. Yesus sebenarnya manusia biasa tapi dipanggil sebagai Tuhan, dituhankan. Artinya Yesus pernah bukan Tuhan, kemudian diangkat menjadi Tuhan. Yesus diangkat menjadi Tuhan oleh Bapa
pada waktu baptisannya di Sungai Yordan. Ada yang mengatakan Yesus diangkat menjadi Tuhan oleh Rasul Paulus. Ada yang mengatakan Yesus diangkat menjadi Tuhan oleh bapak-bapak gereja. Jadi semacam serah terima jabatan, sertijab. Ini semua adalah pengajaran yang sesat. Amin. Yesus itu bukan diangkat menjadi Tuhan. Yesus itu memang Tuhan. Yesus Kristus tidak pernah bukan Tuhan. Bahkan Yesus Kristus adalah Tuhan yang kekal, Tuhan sebelum kelahirannya. Ya. Justru sebaliknya, ya. Yesus Kristus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Dalam hal ini Yesus Kristus pernah bukan manusia, tetapi Yesus Kristus adalah Allah dari kekekalan. Yesus Kristus adalah Allah sebelum mengambil rupa manusia. Dan Yesus Kristus tetap Allah ketika menyandang kemanusiaannya. Ini berbeda dengan reinkarnasi. Reinkarnasi itu ketika manusia, ini pengajaran agama lain. Reinkarnasi itu ketika manusia menjadi sesuatu yang lain. Manusia misalkan katakan menjadi nyamuk, maka manusia ini bukan lagi manusia tetapi sudah menjadi nyamuk. Itu. Tetapi ketika Yesus menjadi manusia, dia tetap menjadi Allah. Itu inkarnasi. Jadi antara inkarnasi dan reinkarnasi. Yang kita anut adalah inkarnasi. Ketika Allah menjadi manusia atau Allah mengambil rupa manusia, dia tetap Allah. Itulah Yesus. Yesus tetap Allah ketika dia menjadi manusia. Allah mengambil rupa manusia, ya, pada saat dia dilahirkan. Jadi yang ditambahkan kepada Kristus bukan kealahannya, tetapi kemanusiaannya. Maka ada sebuah pelajaran tentang Kristus itu pra-inkarnasi atau pra-eksistensi. Kristus itu sudah ada sejak awalnya, sebelum dia lahir, karena dia memang Allah. Ya. Kita harus sungguh-sungguh menangkap ini Bapak Ibu. Karena sekali lagi sekarang sedang digugat lagi tentang ketuhanan Kristus ini. Dikatakan Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan lah. Ya, ini doktrin yang sangat mendasar bagi kita. Maka saya buat satu kalimat di sini tentang supremasi Kristus. Saya catat di sini begini, ini pernyataan saya. Bila kita diminta harus mengekstrak atau menyimpulkan perbedaan antara kekristenan dengan agama lain, maka kita tidak memiliki hal terbaik kecuali iman kita pada supremasi Kristus. Supremasi berarti keunggulan. Kristus itu unggul dari semua yang ada di dunia ini. Amin. Dari semua nabi, dari semua manusia, dari semua apapun namanya, Yesus itu unggul. Yesus itu lebih utama. Itu dikatakan dalam Ibrani. Kalau ada waktu nanti kita akan bahas itu. Bagaimana Allah itu, Yesus itu unggul, bahkan lebih daripada malaikat. Lebih dari semua manusia. Supremasi Kristus. Ini yang kita miliki, ini yang harus kita pegang. Ya. Dia lebih utama. Saya bicara dengan papa saya. Karena kami banyak hari-hari ini jalan-jalan ya. Ada yang kami kerjakan. Kami banyak bicara. Sebenarnya dari awal gereja atau gereja mula-mula, sebenarnya yang paling inti itu dari iman Kristus adalah ketuhanan Kristus. Dan untuk itulah rasul-rasul itu mati. Karena kalau Yesus Kristus hanya manusia, tidak ada yang keberatan. Benar ya? Tidak ada yang keberatan. Tetapi ketika kita mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, maka semua keberatan. Dan untuk itulah mereka rela mati. Rasul-rasul rela mati demi ketuhanan Kristus. Gereja mula-mula juga rela mati demi iman itu. Kalau mereka mengatakan Yesus hanya manusia biasa, terserah mau manusia apapun itu, mau manusia super kah, mau Batman kah, apapun itu, selama itu manusia, yang lain tidak akan keberatan. Maka tidak akan ada yang memusuhi mereka, tidak akan ada yang membunuh mereka. Tetapi karena iman mereka adalah Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah satu-satunya juru selamat, maka mereka mendapatkan persekusi yang luar biasa.
Saya harap saudara setia dalam pengajaran ini, karena pemahaman tentang iman ini harus dibangun dari batu ke batu. Ya, untuk membangun rumah itu tidak bisa dalam sehari, selesai. Ini semua batu demi batu dibangun, Bapak Ibu. Ya. Bahkan ketika kami belajar Kristologi, salah satu mata kuliah dalam teologi, kami belajar minimal 2 SKS, Bapak Ibu. Apa artinya 2 SKS? Itu artinya 16 kali pertemuan kali sekitar 2 jam. Jadi kami bertemu seperti ini sekitar 2 jam dan 16 kali pertemuan. 1 semester. Untuk belajar tentang Kristologi ini. Ya. Itu bobot 2 SKS. Bahkan lebih lagi dari situ, ada juga pakar-pakar Kristologi yang hanya berbicara atau hanya belajar tentang Yesus Kristus ini. Mereka mau belajar sedemikian rupa sampai mereka menjadi ahli dalam bidang Kristologi. Tentang Kristus. Ya, bertahun-tahun mereka belajar, mereka menyelidiki dari perjanjian lama, perjanjian baru. Tentang Kristus saja. Jadi bukan main-main. Ya. Entah apa yang mereka dapatkan dengan mengorbankan semua itu. Apa yang mereka terima dengan mengorbankan ketuhanan Kristus. Yesus bukan juru selamat. Terus apalagi yang kita miliki? Apalagi yang membedakan kita dengan yang lain? Karena kalau Kristus bukan Tuhan, Kristus tidak memiliki kualifikasi, tidak memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat. Amin? Amin. Ya. Kalau hanya manusia, kalau Kristus hanya manusia, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat. Ya. Maka tidak ada kepastian dalam iman kita. Ini soal yang sangat mendasar, Bapak Ibu, dan banyak sekali sekarang sarjana-sarjana yang gerah dengan hamba Tuhan tersebut. Mungkin Bapak Ibu juga sering dengarkan itu. Ya, karena ini sedang digoncang sekarang hal yang paling mendasar dalam iman kita. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, pengertian dari firman Kristus tadi, firman yang diurapi. Kristus berarti yang diurapi, maka firman Kristus berarti firman yang diurapi. Ya. Dalam pengertian ini, firman itu bukan hanya wacana, firman itu bukan hanya pemaparan saja, penyampaian firman bukan hanya retorika saja, tetapi kita meyakini dan kita percaya bahwa firman ini memiliki misi, ya, mengerjakan misi Allah. Coba cepat Desi. Roma 9 ayat 28, ya. Ketika firman yang benar disampaikan, firman yang diurapi itu disampaikan, dia sedang mengerjakan sebuah tugas. Silakan Desi. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ya, kita meyakini ini. Ketika firman Tuhan yang saya sampaikan, disampaikan Pak Utagaul, disampaikan Pak Gembala atau siapapun yang menyampaikan, ketika itu firman Tuhan, dia sedang bekerja. Dia sedang bekerja. Saya sangat meyakini itu. Ya, itu bukan perkataan biasa, karena itu firman Tuhan. Dia sedang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian, firman yang diurapi adalah firman yang memiliki kuasa atau berotoritas. Coba ayat terakhir, Matius 7 ayat 28, 29. Silakan Desi. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, Iya. tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Iya. Ini tadi yang saya sampaikan. Ketika firman Tuhan yang benar disampaikan, ada kuasa di dalamnya. Ya, siapapun yang menyampaikannya. Ketika firman Tuhan yang benar disampaikan, Tuhan menyertai dengan kuasa, maka orang takjub. Dan ketika mereka membandingkan pengajaran Yesus dengan para ahli Taurat yang ada pada saat itu, ada suatu perbedaan yang besar. Yesus mengajar dengan wibawa, Yesus mengajar dengan kuasa, sehingga banyak sekali orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Kemana Yesus pergi, orang-orang datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Saya mengajak sidang jemaat Tuhan untuk berdoa bagi kami hamba Tuhan, agar firman yang disampaikan adalah firman Kristus. Amin. Firman yang diurapi, bukan hanya wacana, bukan hanya retorika saja. Ya, banyak lebih pintar dari kami. Tetapi sekali lagi, ketika firman ini yang kami sampaikan adalah firman Kristus, maka itu akan membawa kepada iman. Ya. Jadi saya tutup di sini Bapak Ibu untuk mengakhiri firman Tuhan atau khotbah saya pada malam hari ini. Kita baca bersama-sama. Saya senang kita baca bersama-sama.
1, 2, 3. Iman timbul oleh firman Kristus. Ya, tidak ada satu kalimat, tidak ada bahasa yang menimbulkan iman, tetapi ketika firman Kristus disampaikan dan kita dengarkan, itu akan menimbulkan iman kalau kita menerima dengan baik. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan pada saat ini yang kembali mengingatkan kami